Majid amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasiha bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ini kita membahas sesuatu yang sudah sering kita baca. Tapi karena ini pelajaran tauhid, maka diperlukan ada pembahasan khusus. Apa bahasanya? Yang dibahas adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua orang sudah bisa menerjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu maknanya nakhusuka bil ibadati wad du'ai wal isti'anati wahdaka. Ya Allah, maksudnya kami mengkhususkan itu beribadah, berdoa dan minta pertolongan hanya kepadamu. Yang ditulis 3, al ibadah wad du'a wal isti'anah. Ya. Jadi berdoa, beribadah, kemudian memohon pertolongan. Tapi ada keterangannya begini, ini bahasa Arab ya. Mudah-mudahan bisa difahami, walaupun suaranya tidak seperti biasanya. Ya, masih agak mending itu. Kadang-kadang suara emasnya itu tidak keluar ya. Dzakara ulama'ul Arabiyyah anna Allah Ta'ala quddimal maf'ulu bihi iyyaka 'alal fi'li na'budu wa nasta'inu liyakhussal ibadah wal isti'anah bihi wahdahu wa yaksuruhu ma fihi duna siwahu. Saya bacanya pelan-pelan dalam bahasa Indonesia. Para ahli bahasa Arab, pakar bahasa Arab mengatakan didahulukannya maf'ul bih. Itu istilah bahasa Arab ya Bu ya. Maf'ul bih itu istilah bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Objek. Objek. Bisa boleh digaris bawah itu. Iyyaka itu maf'ul bih. Maf'ul bih, ya begitu tulisannya ya, atau objek atas fa'il atau kata kerja nasta'inu na'budu wa nasta'inu. Jadi kalau dibacakan yang didahulukan kan iyyaka na'budu, terus wa iyyaka nasta'in. Iyakanya tadi apa istilahnya? Maf'ul bi. Maksudnya apa itu? Objek. Di depan apa di belakang? Loh itu loh, dilihat itu loh. Jangan lihat saya. Ya. Iyaka itu di depan apa di belakang? Depan. Saya ulangi, para pakar bahasa Arab mengatakan didahulukannya maf'ul bi atau objek iyyaka itu atas fi'il, fi'ilnya kata kerjanya na'budu wa nasta'inu, maksudnya agar ibadah dan memohon pertolongan tersebut khusus hanya kepada Allah semata. Jadi saya ulangi, yang di depan iyyaka apa na'budu? Iyyaka. Nah, menurut bahasa Arab mestinya iyyaka itu di belakang. Nah, kalau iyyaka di belakang bacanya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Saya ulangi, objek itu kalau ditaruh di depan berarti bacanya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka.
Coba diikuti. Apa? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi susunan di dalam Al-Qur'an bagaimana bacanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulangi, menurut bahasa Arab mestinya iyyaka itu di belakang. Halo? Jadi na'budu iyyaka wa nasta'inu. Karena iyyaka ini objek itu di belakang. Tapi oleh Allah itu ditaruh di apa? Depan. Sehingga maknanya apa? Mengkhususkan hanya kepada siapa? Allah. Jadi lebih menajamkan maknanya. Wis tidak tolak-tolak, tidak minta ke siapa-siapa, hanya kepada Allah. Yang lain tidak. Ya begitu maksudnya. Jadi didahulukannya iyyaka itu dengan maksud supaya orang fokus menyembah, minta pertolongan dan berdoa memohon hanya kepada Allah, bukan kepada Nabi. La nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Yang diminta itu bukan nabi yang diutus atau para malaikat sebagai makhluknya Allah yang terdekat sama Allah, bukan. Tapi yang diminta itu adalah minta itu atau mohon pertolongan itu hanya kepada Allah. Inna hadhil ayata, ayat itu allati yukarriruhal muslim, yang diulangi oleh orang muslim asyaratil marrat, puluhan kali fi sholati wa kharijiha, baik di dalam salat maupun di luar salat. Jangan kan baca Al-Fatihah berkali-kali kan? Nah begitu. Di salat aja berapa kali? Loh, lah salat wajib tok laan. Nah iya. Fi sholati wa kharijiha hiya khulasalatu suratil Fatihah, yaitu kata-kata itu tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, khulasatu suratil Fatihah merupakan induk atau inti daripada apa? Al-Fatihah. Wahiyya, sedangkan Al-Fatihah itu khulasatul Quran Karim, yaitu merupakan induk dari Al-Quran. Orang sholat aja kalau tidak membaca Al-Fatihah sah nggak sholatnya? Enggak. Jadi kalau ditanya mana induknya Al-Fatihah, ya ada di mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang sudah berangkat haji atau umroh mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Tapi jangan minum sirup, nanti bisa batuk, flu. Apa ada contohnya Pak Ustadz? Ya banyak contohnya. Cuma contohnya nggak di sini contohnya. Ya. Bukan sirup itu. Allahu a'lam. Ya. Nomor 3. Innal ibadata fi hadhil ayah, yang dimaksudkan dengan ibadah, saya tadi lupa belum tak lanjutkan. Kalau jenengan mendengarkan imam-imam Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, tidak sedikit orang yang membaca Al-Fatihah sampai di iyyaka itu imamnya apa? Nangis. Itu temenan itu. Nangis. Ayo, nangis membaca Quran atau ketika sholat itu dibuat-buat apa enggak? Enggak. Saya kok enggak pernah nangis Ustaz. Ya enggak menghayati maknanya, ya apa caranya nangis? Iya dibaca itu alhamdulillahi rabbil alamin sampai iya kan enggak bisa meneruskan. Karena iyaka itu maknanya pernyataan kepada siapa? Hanya kepadamu ya. Nah ini ternyata orang setelah ngomong itu mikir orang, ini saya ini bener nggak ini hanya kepada Allah itu.
Jangan-jangan saya membohongi Allah. Nah begitu loh. Minta ke dukun, minta ke ini, minta ke nabi, percaya ke wali, ini bisa itu, semuanya menyalahi ini. Gitu loh. Nah makanya imam-imam yang memahami maknanya itu bisa menangis. Saya tangis-tangis kan nggak bisa, ya nggak bisa kalau tangis-tangis kan. Nomor 3, innal ibadata fi hadhil ayati, yang namanya ibadah dalam ayat ini ta'ummu al ibadatu kulluha mithlu as-salat wa nadhar wa dzabh wa la siyama du'a, yaitu seperti salat diniatkan kepada Allah, nazar menyembelih binatang, semuanya apa saja. Ya. Orang Islam itu mengeluarkan apa saja diniatkan hanya kepada Allah. Wala siyama du'a. Karena ad-du'a, berdoa itu huwa al-ibadah, adalah ibadah, permohonan tadi. Coba sampai saya pancing ya, saya pancing. Minta tolong dibuka di bab yang insya Allah 30 berapa ya? 37. Bagian 37. Halaman 171. Sudah ketemu? Halamannya saja mungkin biar gampang. 171. Nomor 4. Sudah ketemu nomor 4? Halaman 173, sorry ya, 173. Termasuk lafal salawat bid'ah adalah ucapan, nah ini, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Biasanya ada tambahannya, qad dhaqat khilati fa'adrikni ya Habiballah. Apa terjemahnya Bu? Monggo. Nah ini sering diucapkan orang itu Bu, monggo. Bismillah. Semoga keberkahan dan keselamatan dilimpahkan untukmu wahai Rasulullah. Terus? Telah sempit daya dan upayaku, maka perkenankanlah hajatku wahai kekasih Allah. Ayo, ini minta tolong ke Allah apa ke Rasulullah? Boleh apa tidak? Menyalahi iya karena butuh iya karena saya apa bukan? Sering diucapkan orang apa enggak ini? Sering. Apa sampean pengalaman? Loh, ini loh orang ngaji itu begitu. Wes nggak usah ngerasani tonggone. Orang ngaji itu kan untuk diri sendiri toh. Kalau tonggonya mau nimbrung ikut ya apa-apa, lebih baik, iya kan? Jangan mengolok-olok, tapi harus diberi penjelasan. Ada lafal yang berbeda-beda. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, sudah maksimal, tolonglah saya wahai Rasulullah. Ayo tanyakan Pak Kiai dari Sabang sampai Merauke. Ya. Ini ngaji ada dasarnya. La ilaha illallah itu tidak ada yang berhak disembah, dimintai kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka, jangan hanya dipakai untuk hiasan di bibir saja. Ya, jangan-jangan bibirnya ngomong begitu, hatinya enggak. Itu kan sama dengan memang lidah tak bertulang. Lain di bibir, lain di hati. Ya, iya. Nanti tak tunjukkan lain-lain, tidak boleh Bu. Minta itu hanya kepada Allah saja. Fakama anna salata ibadatun la tajuzu li Rasulillah wa la li waliyyin wa kadzalika ad-du'a ibadatun.
Sebagaimana sholat itu juga ibadah, maka sebenarnya berdoa itu juga ibadah. Orang di masjid menang duduk diam itu juga ibadah. Berdoa sama Allah di rumah juga begitu. Jangan dikiranya tidak. Bal huwa lillahi wahdah, itu semuanya doa-doa tadi hanya alamatnya kepada Allah saja. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Nabi Muhammad disuruh begitu, katakan Muhammad, innama ad'u rabbi, aku hanya memohon kepada Rabbku, kepada Allah, wa la usyriku bihi ahada, dan aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ini loh makna syahadat itu, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam da'watu dhinnun idda'a biha wa huwa fi badnil khawf. Ini doanya Nabi siapa yang ditelan? Nabi Yunus. Itu ditelan apa dimakan ya? Telan. Ya enggak, itu maksudnya, itu makna temenan itu ditelan betul apa ini hanya sekedar penjelasan aja, itu apa namanya, tidak makna yang sebenarnya. Ditelan temenan. Ada nggak orang sebesar kita ini bisa masuk di perutnya ikan? Sedot gini aja ya. Ada toh? Nah, sama dengan jenengan nyedot iwak teri itu loh ya. Langsung masuk ya. Nah, teri apalagi teri putih itu. Masuk. Pada mati Allah yang, tapi di dalam perut ikan tadi kemudian apa? Berdoa, minta kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lam yada' biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa stajaballahu lahu. Kalau orang Islam berdoa kepada seperti itu, ya berdoa seperti ini tidak perlu menunggu di dalam perut apa? Ikan. Kapan masuk perut ikan? Enggak, cuma ini contoh ketika orang dalam kerepotan, kesulitan seperti Nabi Yunus dalam perut ikan lalu berdoa kayak begitu. Kita di daratan lalu ada banyak masalah, boleh nggak berdoa kepada Allah itu? Boleh. Inni kuntu minadz zalimin, ya Allah dulu saya zalim. Tak kiranya ngaji itu cuma gitu-gitu tok, tapi ternyata ada kitabnya ini. Dulu kan tidak saya reken itu. Nah, dulu kan begitu kan? Gak ngaku ya. Iya, ternyata itu. Wallahu a'lam. Nah sekarang yang tulisan besar itu tambahannya ya. Masya Allah, ini penting itu ya. Mohon pertolongan hanya kepada siapa? Iya. Saya sering kali cerita itu, jangan seperti guru saya zaman di SD tahun 61 apa 62 itu ya. SD di desa saya itu enggak pakai sepatu, enggak pakai sandal. Bawa sabak, tahu sabak? Saya pakai nulis apa namanya? Enggak, yang dipakai nulis grade. Jadi sabak itu kira-kira sekian ya. Warnanya hitam, bisa dihapus ya, terus ditulisi grip ya. Sekolah kayak ngono ya, so pinter ya. Itu guru saya. Anak-anak, Tuhan itu tidak ada, tidak perlu minta sama Tuhan. Anak SD di desa. Kalau tidak percaya, ayo minta permen sama Tuhan. Matanya ditutup semuanya, dipejamkan, tangannya dibeginikan, ditaruh di bangku. Tuhan minta permen. Dibuka sekarang, diberi nggak sama Tuhan? Nggak ada. Coba sekarang minta bu guru. Nah, bu guru minta permen. Nah, akhirnya didumi sama bu gurunya kelas. Ada bu guru. Nah, minta bu guru saja, jangan minta sama Tuhan. Ternyata guru saya itu PKI.
Itu sebelum tahun 65 itu. Saya kelas 1 SD itu. Bu siapa namanya itu ya? Enggak tahu nasibnya gimana sekarang. Mati ya. Mati. Iya Bu, Masya Allah. Saya menangi itu. SD kelas 3, kelas 4 itu disuruh bawa cangkul. Bukan untuk menanam jagung di kebun kita, enggak. Ayo kawan kita menanam. Bukan itu. Untuk apa? Untuk membuat parit di belakang sekolah. Kalau saya pulang ke desa, anak saya beritahu, "Loh Bapak biar dikungkon gali ini." Itu maksudnya PKI nanti untuk menanam jenazahnya umat Islam di situ. Ya. Tahun 65. 64 itu pekerjaan itu. Tiap hari diajari genjer-genjer, terus apa namanya ini apa, ancungkan tinju kita, ayo terus maju, Nasakom bersatu. Tahu Nasakom? Nasionalisme, agama, dan komunis. Semangat tambah sekarang ya. Konsepnya Presiden Soekarno, Indonesia itu akan maju kalau orang-orang beragama, orang nasionalis, orang komunis dijadikan satu. Nah, Nasakom. Singkirkan kepala batu. Umat Islam yang menolak Nasakom, singkirkan. Nah, itu. Masumi disingkirkan, HMI mau dibubarkan, Muhammadiyah dibidik, mau dibubarkan. Ternyata yang mati dulu siapa? PKI. Mudah-mudahan Allah melindungi negara kita ya, negara kesatuan Republik Indonesia ya. Dan mudah-mudahan Allah menghadiahkan pemimpin yang bisa membela kepentingan umat Islam di Indonesia. Wes, itu aja, kita lanjut. Tadi kan cerita mintalah kepada Allah. Guru saya tadi tidak boleh minta kepada Tuhan karena Tuhan itu tidak ada dan tidak bisa memberi. Beda dengan hadis dalam tulisan besar itu, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apa terjemahnya Bu? Monggo. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Minta apa itu? Al-Imam An-Nawawi wal Haytami dalam kitab itu nomor 1 fi tafsiri hadzal hadis, dalam menguraikan makna hadis tadi. Hadis tadi kan kalau kamu mintalah kepada Allah, kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada sungguh jangan disepelekan Bu ya. Kata Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami, maknanya apa? Idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan dalam urusan dunia atau urusan akhirat, mintalah pertolongan kepada siapa? Allah. Urusan dunia. Orang minum, ini urusan dunia apa urusan akhirat? Ya toh? Minta pertolongan kepada Allah enggak? Dengan cara? Nah, Bismillah, bi-nya, bi itu ya, bi itu ada dua makna. Musahabah wal isti'anah. Musahabah itu menyertakan Allah di dalam minum ini. Kemudian isti'anah memohon pertolongan kepada Allah dengan minum ini, kan begitu ya. Mudah-mudahan tenggorokan yang seri itu bisa hilang, kan begitu ya. Syukur kalau dikasih apa namanya, jeruk jeruk nipis sama madu. Bismillah, bismillah itu semuanya adalah isti'anah, memohon pertolongan. Orang Islam itu di situ mintanya sama Allah. Idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah. Wala siyama min al-umur allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah.
Lebih-lebih perkara yang manusia tidak mampu kecuali siapa? Allah. Kasyifa'il maradi. Seperti apa? Halo? Seperti menyembuhkan. Pak dokter itu bisa menyembuhkan penyakit? Bisanya apa Pak dokter? Mengobati. Oh, kolesterolnya tinggi, kata Pak dokter suruh minum simvastatin. Oh, asam uratnya di atas 7, suruh minum allopurinol. Oh, tensinya tinggi di atas 180-an, naudzubillah min dzalik, disuruh minum amlodipin. Mudah-mudahan kita tidak mengkonsumsi begitu-begitu itu ya. Ya benar ya. Saya bukan dokter kok. Tapi kalau diagnosenya Pak dokter sudah betul, dosis obatnya sudah betul, cara minum obat sudah betul, istirahatnya sudah betul, dietnya sudah betul, tidak ada jaminan orang itu sembuh. Betul ya? Maka mintalah kepada siapa? Allah. Saya punya pengalaman itu, tapi tidak saya ceritakan hari ini. Iya Bu. Apa? Kepo. Iya, ada orang yang sudah dinyatakan kena ini ganas apa? Kanker. Di USG itu ganas, di biopsi juga ganas. Biopsi itu diambil jaringannya. Nggak usah panik ya, biasa saja, semuanya dari Allah, saya bilang gitu. Terus dikonsulkan ke dokter, saya sendiri mendengar dari dokter, enggak Pak Najih, ganas. Perempuan yang masih produktif di usia begitu, ya, dinyatakan begitu, panik nggak ya? Ya. Saya bilang gini, wes, kabeh semuanya dari Allah yang menyembuhkan. Tapi ikuti Pak dokter, petunjuknya, obatnya, ini semuanya. Terus gimana Pak? Ya minta sama Allah, kalau berkenan saya ikut mendoakan tiap hari. Nggih. Saya doakan. Bahkan mau periksa masuk di ruangannya dokter, Bismillah arkika wallahu yashfika, Allah yang menyembuhkan engkau. Min kulli da'in fika, di semua penyakit yang ada di sampean itu. Nah, Allah yang menyembuhkan. Qadarullah, setelah diambil lalu sama Pak dokter diperiksa lab lagi, keputusannya tidak usah di kemo tapi cukup disinar saja. Ya, sinar jaya maksudnya. Disinar. Sehat sampai sekarang. Sudah lebih dari 5 tahun, 6 tahun. Jangan menyepelekan orang minta pertolongan sama siapa? Allah. Gak masuk akal kalau pakai akal. Nah orang itu dalamnya itu bukan akal tok, ya ada iman ya. Maka kata Imam Al-Haytami, idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah. Minta pertolongan sama Allah, wala siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah. Apalagi perkara-perkara yang manusia tidak mampu kecuali siapa? Allah. Kasifa'il maradi wa talabi rizki wal hidayati. Seperti orang itu sehat, minta rezeki, minta supaya Allah memberikan apa? Hidayah. Fahiya mimma ikhtassahu biha wahdahu. Itu cuma kekhususannya miliknya siapa? Allah. Wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan kemadharatan kecuali siapa? Allah. Katanya, Nabi Muhammad bisa menyembuhkan penyakit? Halo? Nggak bisa toh? Minta tolong bab 37 tadi, bagian 37 diulangi lagi.
Halaman 171 nomor 1. Sudah ketemu halaman 171 nomor 1? Salawat yang berbunyi, minta tolong bahasa Indonesianya saja diterjemahkan dulu Bu. Apa itu? Ya Allah, Ya Allah, curahkanlah keberkahan dan keselamatan atas Muhammad, penawar hati dan obatnya, penyehat badan dan penyembuhnya. Yang menyehatkan hati, yang menyembuhkan, yang penawar badan itu siapa menurut ini? Menurut ini siapa? Allah apa Nabi Muhammad? Lanjut Bu. Cahaya mata dan sinarnya, juga atas keluarganya. Diulangi lagi mulai dari awal, itu yang penting. Ya Allah, curahkanlah keberkahan dan keselamatan atas Muhammad, penawar hati dan obatnya, penyehat badan dan penyembuhnya, cahaya mata dan sinarnya, juga atas keluarganya. Sesungguhnya yang menyembuhkan, yang udah itu terjemahnya. Ini seringkali kita dengarkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha. Halo? Ini maksudnya saya tidak memfitnah. Ada catatannya enggak di dalam kitab ini? Dibaca orang enggak? Terjemahannya begitu kan? Kalau terjemahannya begitu, yang menyembuhkan itu siapa? Allah apa Nabi Muhammad? Menurut iman kita siapa? Nah, kapokmu kapan? Loh Bu, orang haji itu pikirannya dibuka ya Bu ya, hatinya, pikirannya ini supaya hidayahnya Allah itu masuk. Apa saya ini Bu? Alumni ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha. Hanya panjang. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada nggak di masyarakat? Itu terjemahannya. Tauhid? No, bukan. Siapa? Allah yang menyembuhkan. Betul Bu ya? Macam-macam di masyarakat itu. Saya tidak mengolok-olok, tapi saya menjelaskan. Oh, macam-macam ada. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa taraji, afatayaji rotal alami, ya uhailal judi wal karami. Ya terserah. Masya Allah. Wes balik ke tadi Bu, halaman berapa tadi? 33 ya. Nomor 2. Man arada hujjatan fal Qur'anu yakfihi. Apa Bu bahasa Indonesianya? Barang siapa menginginkan hujah atau argumentasi atau maka cukup baginya Al-Quran. Iya, macam-macam Quran itu isinya. Ya, mau bicara pakaian, mau bicara minuman, mau bicara ini, semuanya ada secara garis besarnya. Ya,
Yang paling populer kayak dalam hal makanan dan minuman, boleh dimakan, boleh diminum, asal syaratnya dua, apa? Halalan. Nah, udah. Halal itu menurut ilmunya Allah, thayyib menurut ilmunya manusia. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah didiagnosa itu dia itu kena diabetes, maka sirup itu menjadi tidak thayyib. Ngerti maksud saya? Tidak thayyib. Nah, tanya Pak dokter itu ya. Tapi di Quran hanya diterangkan yang dimakan, yang diminum, yang thayyib salah satunya. Ada makanan itu halal tapi tidak thayyib. Maka kitab ini menerangkan man arada hujjatan fal Qur'anu yakfihi. Siapa yang butuh dalil argumentasi cukup pakai apa? Quran. Anjenengan harus membaca Quran itu tiap hari. Wa man arada mughithan fallahu yakfihi. Monggo. Barang siapa menginginkan seseorang menolong, maka cukup baginya Allah. Iya, cukup Allah yang menolong kita. Ya, jadi maksudnya kalau jenengan mau tindak kemana-mana, minta pertolongan sama Allah dengan cara membaca Bismillah, minimal membaca itu. Itu namanya benda Allah kok yang menjadi pertolongan kita. Wa man arada wa'idzan fal mautu yakfihi. Monggo. Barang siapa menginginkan seorang penasihat, maka cukup baginya kematian. Ya, orang yang kekar, punya jabatan, duitnya banyak, punya apa? Itu dikasih nasihat, Pak, jangan adigang-adigung, ojo dume sampean itu kuasa, sampean itu bisa mati nanti. Orang sekian banyaknya itu sampean perlakukan tidak benar, tidak adil, sampean dimintai pertanggungjawaban orang sekian banyaknya gimana nanti di akhirat, sampean itu bisa mati. Nah, itu nasihat, kata kitab itu nasihat paling jitu. Lah kalau Quran itu sebagai dalil masih nggak diterima, Allah sebagai penolong tidak dipercaya, diberi nasihat mengenai kematian tidak direken, fannaru aulahu, siapkan dia masuk apa? Neraka. Gimana Pak kalau orangnya setengah tidak gemuk, kurus, lalu kemudian itu masuk neraka, kan cepat habis. Ya iya Mas, daging-dagingnya maksudnya itu ya kan. Loh, di Quran itu ada kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika dia masukkan di neraka, maka terkelupas kulit-kulitnya semuanya, dagingnya, diganti yang baru supaya bisa merasakan apa? Lah kira-kira orang yang gemuk sama orang yang kurus, krempeng, masuk neraka, dagingnya lebih cepat habis yang mana? Yang kurus. Rasa nong. Loh, ini nasihat. Siapa yang diberi Quran sebagai dalil masih tidak dipercaya, kan gitu tadi terjemahnya kan? Siapa yang kemudian diberi Allah sebagai penolong masih dia tidak percaya, siapa yang diberi nasihat tentang kematian masih nggak direken, maka siap-siap orang itu masuk apa? Neraka. Mau dikasih nasihat model apa lagi? Makanya jangan sembarangan orang hidup di dunia itu. Saya panjenengan orang biasa, ya paling makan, minum, pergaulan sama keluarga, sama masyarakat yang baik-baik. Yang angel itu yang punya jabatan itu loh. Nah, ini tidak ngerasani ya. Orang yang punya jabatan itu ada kewajiban untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya enggak? Besok di akhirat dimintai pertanggungjawaban enggak sama Allah? Oh iya. Lah kalau nggak dimintai pertanggungjawaban, lah kok nyimut?
Saya pernah mendengarkan pidatonya pemimpin di Indonesia, tapi bukan presiden ya. Artinya bukan Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi, bukan. Pidatonya begini. Saya sebagai pemimpin di daerah ini bukan hanya bertanggung jawab kepada DPRD yang mengawasi saya, dan bukan hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tapi saya akan bertanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat besok. Ya, kalau kita punya pemimpin begitu, waduh, ganteng nggak kira-kira? Loh ada yang ngomong gitu itu. Nggak tahu siapa itu. Loh iya teman, ini yang sebenarnya itu begitu, Bu. Jadi bukan hanya saya bertanggung jawab kepada DPRD, tangannya nuding ke ini, bukan ke bawah, bukan ke atas, tapi menyamping. Bukan hanya kepada rakyat, agak luas lagi, tapi kepada Allah, ke atas begini. Nanti saya akan bertanggung jawab kepada Allah setiap rupiah yang diamanatkan oleh rakyat kepada saya dengan jabatan itu. Wah, ganteng nggak kira-kira? Oh, ganteng. Saya tidak kampanye, cuma kondotok. Iya, Bu. Makanya kan di mana itu ya, kemarin saya cerita itu, saya mendengarkan pengajian di YouTube. Nah, kalau pray-pray itu kan sambil tidur itu ambil apa, mesti saya mendengarkan itu. Ustadz siapa saja itu. Makanya saya sendiri kalau ngomong gini juga harus hati-hati, mesti didengarkan orang itu, ya kan? Oh, iya. Tapi kan baik semuanya tadi ya. Ya. Ustadz bilang gini, menerangkan mengenai hati yang kasar, hati yang kosro ya, hati yang keras ya. Salah satu solusinya di dalam Islam itu disuruh ziarah kubur. Bener kan? Orang ziarah kubur itu datang ke kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam buat sampean semuanya ahli kubur, laki-laki perempuan, dan insya Allah saya sebentar lagi akan seperti sampean. Aku mohonkan kepada Allah agar semuanya sampean dapat keselamatan dari Allah. Terus ini suruh angan-angan. Ini dulu orangnya kuaya luar biasa, tapi baik orangnya. Sekarang sudah dimakamkan di sini sekian tahun. Ini dulu orangnya gagah luar biasa ya. Koyok-koyok sak kampung itu ndak ada orang berani, saking mentang-mentang sekarang ya begini. Nah, kalau orang ziarah kubur bisa mikir begitu, bisa berubah nggak pelan-pelan hatinya? Iya, saya juga nanti akan digitukan, dimakamkan. Ini dulu orangnya kurus, krempeng ya. Ya. Wes sampai di situ aja. Iya. Makanya orang hidup itu sekarang ini di dunia baik-baik saja. Kalau nanti kalau udah mati dikenang oleh yang masih hidup. Iya loh, dikenang. Saya pernah ada potongan video saya ceramah viral itu ya. Negara mana di dunia ini yang pernah presidennya melarang azan pakai bahasa Arab? Turki. Namanya presidennya Kemal Atatürk. Cuma saya tidak ngerti Kemal Atatürk ini kuru apa lemu ya, gak paham ya. Azan pakai Allah, nggak boleh pakai bahasa Arab. Matinya mengenaskan, dikutuk oleh rakyatnya seluruh negaranya di Turki. Sakit berkepanjangan, baunya tidak enak. Katanya ada yang tahu itu gatalan semuanya dan perutnya membesar.
Orang itu akan seperti itu lama-lama. Ya. Sampai sekarang 2022 seluruh dunia ngerti bahwa Turki itu pernah ada presiden namanya Kemal Atatürk. Itu zolim yang luar biasa. Orang udah mati, tidak tahu di mana, dimasukkan apa sama Allah. Itulah makanya hati yang keras, yang kasar itu disuruh sering-sering apa? Ziarah kubur. Kitab ini mengatakan cukuplah orang itu beri nasihat tentang apa? Kematian. Jadi kalau sampean punya lurahnya itu zalim, gorowan, parah nih, Pak Lurah, hati-hati, sampean bisa mati nanti ya. Wani. Loh, sekuat-kuatnya lurah kan lama-lama mati toh? Jangankan lurah, orang presiden yang mati kok ya kan? Iya. Indonesia itu banyak presiden yang sudah meninggal. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, Habibie. Ya. Tapi kita ini belum pernah berpengalaman presiden masih menjabat terus mati, itu belum pernah pengalaman. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Nanti hukum tata negaranya gimana kalau presiden masih menjabat terus mati itu? Wakilnya. Yes. Wallahu a'lam. Jadi ini adalah 3 poin tadi Bu. Man arada hujjatan fal Qur'anu yakfihi. Kalau saya butuh argumentasi Quran, pakai argumentasi dalil. Wa man arada wa'idzan fallahu yakfihi. Mughithan fallahu yakfihi. Siapa yang butuh pendamping, penolong, cukup siapa? Waman arada wa'idhan, siapa yang butuh nasihat, fal mautu yakfihi, dan cukuplah kematian itu sebagai apa? Nasihat. Walam yakfihi syai'un, waman lam yakfihi syai'un min dzalika fa innan nara takfihi. Siapa yang tidak cukup dengan itu semuanya, maka cukup baginya apa? Neraka. Maka di situ dipakai dalil alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah itu cukup memberi pertolongan kepada hambanya? Perhatikan nasihatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nomor 3. Yaqulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fil Fathir Rabbani sallallahu wa la tas'alu ghairahu ista'inu billahi wa la tasta'inu bi ghairihi. Wa ihaka bi ayyi wajhin talqahu dan wa anta tunazi'uhu fid dunya mu'ridun anhu muqbilun an khalqihi musyrikun bihi. Apa itu Bu terjemahnya? Mintalah kepada Allah dan jangan meminta kepada selain Dia. Mulai dari Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, monggo. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Fath Ar-Rabbani berkata, mintalah kepada Allah dan jangan meminta kepada selain Dia. Iya. Para wali, para nabi jangan dimintai pertolongan. Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri memberi nasihat begitu. Lanjut. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan memohon pertolongan kepada selain Dia. Ista'inu billahi wa la tasta'inu bi ghairihi. Jangan minta kepada selainnya. Nah, terus celakalah engkau, dengan wajah apa engkau kelak menghadap Allah di akhirat jika engkau menentangnya di dunia. Yes. Itu jenengan garis bawahi. Saya ulangi, yang perlu digarisbawahi adalah celakalah engkau, dengan wajah apa engkau kelak menghadap Allah di akhirat jika engkau menentangnya di dunia, berpaling daripadanya,
menghadap atau meminta atau menyembah kepada makhluknya serta menyekutukannya. Engkau keluhkan kebutuhan-kebutuhan itu kepada mereka. Engkau bertawakal menggantungkan diri kepada mereka. Wes, balik lagi. Celakalah engkau, halaman 33. Dengan wajah apa engkau kelak ya menghadap apa? Bi ayyi wajhin talqahu ghadan wa anta tunazi'uhu fid dunya. Dengan wajah apa kelak engkau di akhirat sedangkan engkau di dunia itu apa? Menentangnya. Coba jenengan terjemahkan pakai cara Jawa JTV pojok kampung. Dengan wajah apa kelak engkau di akhirat ketika berhadapan dengan Allah padahal di dunia engkau menentang? Iki lho, apa? Raimu mbotake endi? Bener kan ya? Sampai segitunya Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Padahal di akhirat orang semuanya akan ketemu sama Allah kan? Di dunia menentang sama Allah, syirik kepada Allah, minta kepada selain dari Allah, menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah, tidak jujur, tidak adil dan sebagainya, macam-macam. Lalu besok ketika kamu ketemu kepada Allah, bi ayyi wajhin talqahu ghadan, dengan wajah apa engkau besok ketemu dengan Allah? Raimu mbok endi? Bener kan? Loh, sampai segitunya itu, Pak. Masya Allah ya. Di dunia saja Bu ya, di dunia saja. Ketika orang tidak ada masalah, dipanggil siapa saja, happy enggak? Di YouTube itu loh pernah ada orang dipanggil apa itu, dipanggil KPK kalau tidak salah itu ya. Oh. Datang tepat pada waktunya. Hanya bawa map tok gini sendirian, nggak pakai pengawal, nggak pakai ini, badan ini orang terang. Ini menunjukkan orang ini tidak punya masalah apa-apa. Mau dicari ngalor ngidul macam-macam silakan, wong saya nggak ada masalah. Loh, kan gitu loh. Apalagi antara manusia sama siapa tadi? Allah besok di akhirat. Nah kalau ditanya dengan wajah apa, mbok dengan diremu, dekeng ngarep. Kok begitu Pak Ustaz? Enggak ada masalah sama Allah. Kok begitu? Ibadah saya baik, tauhid saya baik. Saya enggak pernah syirik, dulu pernah tapi saya sudah bertobat. Tuh, pede begitu orang Islam itu. Ya. Maka saya selalu berpesan, mohon maaf ibu-ibu, kalau sesama saudaramu umat Islam jangan menaruh kebencian. Enggak boleh ya. Mungkin ada beda sama teman, sama tetangga, tidak masalah kan? Tidak masalah. Tidak boleh, itu bisa menghilangkan segala kebaikan-kebaikan itu. Karena akhir-akhir ini macam-macam yang ada di masyarakat itu. Ada kelompok hijabers, apa itu? Hijabers. Anak-anak muda tampil dengan cantik, dengan bagus, hafal Quran, hafal hadis, tampilannya bagus segini, pakai satrul aurat, dilarang. Ya opo, ya kan? Katanya radikal nanti. Lu radikal mana ini? Yang radikal itu yang pakai katoun itu loh, katoun siapa? Katoun. Ngerti maksudnya? Itu yang radikal. Ini remaja-remaja putri bagus-bagus semuanya, profesional, ahli di bidangnya masing-masing, mau tampil dakwah menunjukkan kepada umat dan masyarakat, dicurigai. Jangan. Nanti maksud saya, jangan. Jangan, nggak boleh. Ya, itu saudara kita itu. Wes, kita tidak bahas Syekh Abdul Qadir Jailani. Tanzilu khawaijaka bihim wa tattaqilu bil muhimmati alaihim irfa'ul wasa'ida bainakum wa bainallah
fa inna wukufahum mahman hawas la mulkun wala sultanun wala ghina wala izza illa al-haqi azza wa jalla kun ma'al haqi bila khalqin ay kun ma'allah bidu'aihi bila wasitatin min khalqihi. Enggak Bu, apa itu terjemahnya? Singkirkanlah perantara-perantara antara dirimu dengan Allah, karena ketergantunganmu kepada perantara-perantara adalah suatu kepandirian. Tak potong dulu supaya tidak salah paham. Perantara wasilah antara manusia dengan Allah itu boleh dan itu ada. Tetapi yang dimaksudkan di sini itu adalah kalau minta kepada Allah lewat perantara-perantara mengandalkan orang-orang yang sudah apa? Meninggal. Ngerti maksud saya? Tapi kalau kita kepada Allah, ya Allah saya ini sudah sering ngaji, sering ini, sering itu, kalau itu dianggap sebagai amal soleh dan itu dianggap sebagai memohon mencari ridhomu, maka mudahkan kerepotan saya. Boleh nggak? Boleh. Itu maksudnya. Yang dimaksudkan apa? Lepaskan perantara-perantara tadi, hilangkan perantara, itu maksudnya perantara yang tidak berhubungan dengan apa? Syariat. Minta kepada Allah mendatangi kuburannya ini, syekhnya ini dan sebagainya, tidak boleh ya. Tak kasih contoh. Besok kita mengharapkan syafaatnya Rasulullah enggak? Ono sing enggak gitu ya. Besok kita mengharapkan syafaatnya dari Rasulullah kan? Nah, yang betul, apakah sekarang ini minta ke Nabi ataukah kita berdoa kepada Allah agar kita besok dapat syafaatnya Rasulullah? Berdoa, bukan minta ke siapa? Nah, itu loh maksudnya tidak boleh. Nabi sudah memberikan rambu-rambu caranya memperoleh syafaatnya Nabi tadi. Ya, kapan hari saya sudah cerita ada seorang ibu umroh datang ke Madinah sana, ke Masjid Nabawi, dari luar Masjid Nabawi suruh menghadap ke Kubah Hijau, karena di bawah Kubah Hijau itu makamnya siapa? Nabi. Lalu minta kepada Nabi supaya Nabi memberikan apa? Syafaat. Tidak begitu, tidak boleh. Nomor 4, fal isti'anatul masyru'atu an tasta'ina billahi ala khallim masyakilika wal isti'anati syirkiyah an tasta'ina bi ghairillah kal anbiya wal awliya wal amwat wal akhya al ghaibina fahum la yamlikuna naf'an wala dharran la yasma'una du'a walau sami'u mastajabu lana kama hakal Qur'an wa anhum dzalika. Monggo. Memohon pertolongan yang disyariatkan atau dibenarkan Allah adalah hanya meminta pertolongan kepada Allah agar Dia melepaskanmu dari berbagai kesulitan yang engkau hadapi. Ya, itu tadi kelihatannya tidak masuk akal. Putranya kerepotan ngaji, misalkan begitu ya, kok angel tuturane, minta sama Allah, berdoa. Ya, jangan diambilkan tanah kuburan. Tanah kuburan itu tanah yang di dalamnya itu orangnya hafal Quran. Bu, kayak apa Joko tanah kuburan? Anu anak saya dulu Pak angel ngajine, makanya ini saya ambilkan tanah kuburan. Ini orang yang dimakamkan di sini dulu hafal Quran Pak berkali-kali. Makanya tak ambilkan. Kayak apa? Tak raup norai ini anakku. Tambah iso ngaji apa tambah kelilipan kira-kira? Nggak begitu ya, ya diajari ngaji dengan baik, murotal ini. Itu namanya yang masyru', yang disyariatkan adalah minta kepada Allah untuk menghilangkan berbagai kerepotan dan kesulitan. Tapi yang syirkiyah, monggo Bu. Adapun memohon pertolongan yang tergolong syirik adalah meminta pertolongan kepada selain Allah. Misalnya kepada para nabi dan wali yang telah meninggal, atau kepada orang yang masih hidup tetapi mereka tidak hadir. Iya, jadi orangnya di sana loh, nganjuk, dipanggil-panggil dari sini minta pertolongan, tidak boleh. Ya. Apalagi orangnya sudah apa?
La yamlikuna naf'a wala dharra. Monggo. Mereka itu tidak dapat mendatangkan manfaat atau mudarat, tidak mendengar doa, dan kalaupun mereka mendengar tentu tak akan dapat mengabulkan permohonan kita. Ya. Wa amma isti'anatu bil afiyai al-hadirina fi ma yaqdiruna alaihi min bina'i masjidin aw akhadha musa'adatin maliyatin wa ghairu dhalika fayya jaizatun. Monggo. Adapun meminta pertolongan kepada orang hidup yang hadir untuk melakukan sesuatu yang mereka mampu, seperti membangun masjid, memenuhi kebutuhan atau lainnya, maka hal itu boleh. Jadi misalkan ini masjidnya bocor, kena puting beliung, misalkan begitu ya, Pak, saya main sama teman-teman minta tolong ya, ini dibetulkan, beli semen, beli pasir, oh jangan minta tolong saya, minta tolong sama Allah. Nggak begitu. Itu pikirannya PKI tadi itu ya. Seperti guru saya tadi. Ya. Nah, jadi minta pertolongan kepada manusia, yang manusia itu mampu memberi pertolongan, hukumnya apa? Boleh. Jadi Pak Dokter, tolong Pak Dokter, saya sembuhkan Pak Dokter. Gimana jawabannya? Kalau dokternya ngaji tauhid, jawabannya? Oh jangan saya cuma ngobati toh. Lah siapa Bapak? Minta tolong sama Allah, yang menyembuhkan itu Allah. Nah kan begitu. Ya, itu dokternya ngaji tauhid. Kalau dokternya nggak ngaji tauhid, wis beres. Nah kayak siapa waras, aja khawatir. Nah jangan. Ya. Kemudian ada dalilnya, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Monggo. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Nah ini umat Islam mestinya begitu. Di sana ada masjid, di sana ada masjid, di sini ada masjid, saling tolong menolong, bukan saling menghalang-halangi antara satu dengan yang lain. Ini dalilnya, betul Bu ya? Mas mau ngadakan pengajian? Nggih, saya tak bantu, mau tak pinjamkan kursi. Kursinya nanti dari masjid saya, berapa biayanya? Nah, kan enak lah begitu ya. Kadang-kadang ustadznya belum turun dari mobil itu sudah didang, tidak boleh turun ustadznya. Ada begitu ya? Ada ustadznya sudah ceramah itu 10 menit suruh berhenti. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Walaupun diberitahu, Mas ini ustadz saya sendiri, di masjid saya sendiri, menceramai jamaah sendiri. Ada pokoknya gak oleh, pokoknya jangan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Mohon maaf saya ngaji tauhid ini tidak di sini toh. Lebih dari, mudah-mudahan tidak riak, lebih dari 50 sampai 60 masjid dan masjid taklim. Ayo, yang di sini dengan yang di An-Nur yang dekat-dekat, warnanya beda nggak? Walaupun sebagian jamaahnya sama kan? Yang di sini dengan yang di Masjid Al-Falah beda nggak? Beda. Tapi saya tidak pernah memaksakan dan saya tidak pernah mengolok-olok. Ini tauhid, yang mau monggo. Ya. Nah, begitu. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Ya, begitu. Maka masjid itu juga penting fungsinya untuk sebagai alat atau media untuk bisa memberi pertolongan sesama saudara. Kalau mau baik lagi itu ada datanya, ibu ini gitu ya. Saya itu ada majelis taklim yang di rumahnya orang ya, tapi disponsori orang itu ya. Nggak banyak, yang ngaji itu cuma 35-40. Yang ngaji pancet, tidak tambah tidak kurang. Tempat duduknya pancet kono ae wong iku. Ya, iya semuanya pancet, tidak berubah. Habis ngaji makan bareng.
Bukan itu yang penting. Tapi yang punya rumah bilang gini, kalau ada temannya mau ikut ngaji, kau melok ngaji temenan. Kau oleh sedino ngaji, sedino gak ngaji, tidak boleh. Karena ini ngajinya pakai kitab. Nah, maksud saya, terus saya kuatkan lagi, yang sudah menerima pendapatnya tauhid ini, tolong ikut menyebarkan ke orang lain. Ngerti maksud saya? Gitu loh. Ya. Jadi ibaratnya 30 orang itu dididik menjadi ustadz dan ustadzah di bidang ini. Wa min amthilatil isti'anatil jaizah minal akhya qauluhu ta'ala fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Monggo. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya Musa untuk mengalahkan orang dari musuhnya. Jadi ini ceritanya ada orang Kipti tukaran sama orang Bani Israel. Orang Kipti ini koncone Fir'aun, orang Bani Israel ini koncone Nabi Musa. Ngerti maksudnya? Terus orang Bani Israel ini minta tolong sama Nabi Musa. Ini loh minta pertolongan untuk mengalahkan orang Kipti itu tadi. Lalu orang Kipti sama Nabi Musa diapakan? Kalau dipukul kan pakai alat, diapakan? Tunjuk. Ya kira-kira kayak Mike Tyson itu antaranya. Sampai apa? Mati. Nah ini pakai istighosa. Lafalnya pakai kalimat istighosa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Orang yang dari golongannya Nabi Musa minta pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan orang Kipti. Lalu orang Kipti ditunjuk sama Nabi Musa apa? Mati. Berarti pukulannya Nabi Musa kuat gak? Kenapa gak kuat? Jawaban bodoh-bodohan wallahu a'lam. Kalau jawabannya temenan gini, Nabi Musa itu mulai dari kecil bayi kan oleh ibunya dihanyutkan di sungai itu, khawatir dibunuh sama siapa? Ternyata yang nemu Bu Fir'aun. Iya loh, dipelihara di istana kerajaan. Jadi makanya Nabi Musa itu bagus, gizinya, ininya, macam-macamnya ya, susunya, apa namanya, fisiknya itu ya, stamina nya kuat, setiap hari itu latihan terus itu. Anak raja kan sama beda sama anak rakyat kan. Tapi ada anak raja tetap kuru juga ada. Ya. Jadi Nabi Musa itu kuat di situ. Termasuk ada orang rombongan antri ngambil air, terus di belakang itu ada 2 anak perempuan, timbonya dibawakan sama Nabi Musa, nyerondol Nabi Musa, diambilkan suruh bawa pulang. Wis mulia mbak. Nah itu. Sampai di rumah ditanya sama bapaknya, lo kok sudah pulang? Biasanya kan belum pulang. Ada pak tadi yang bantu orang anak pemuda yang perawakannya kekar kuat gitu gini kelihatannya. Perawakannya gini. Bapaknya ngerti, oh Musa paling. Terus 2 anak tadi suruh balik lagi. Saya balik ke sana, suruh sini Musa. Langsung 2 orang tadi bergegas, kakak beradik. Ternyata Musa masih di situ karena Musa dikejar-kejar Fir'aun. Begitu ketemu Nabi Musa, 2 anak perempuan itu bilang gini, Mas, dipanggil bapak. Ayo bapaknya Nabi siapa? Nabi Syuaib. Kenapa mbak? Enggak tahu. Begitu sampai di rumah ditari mau dinikahkan, mas kawinnya itu nimbo karena Nabi Musa itu kuat. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kamu pekerjakan di sini orang yang kuat, terus orang itu bisa dipercaya. Nah itu manajer-manajer HRD di perusahaan itu mestinya begitu kalau ngambil karyawan. Kuat secara fisik, tidak sakit-sakitan, ya toh. Lalu jujur. Wah, mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan anak saya seperti begitu, ya.
Saya nggak bisa melanjutkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pengumuman insya Allah besok Rabu 7 Rabiul Tsani kajian bersama Ustadz Agus Purwanto dengan tema ibadah terbagus dan kemaksiatan terburuk. Monggo yang punya kitab Al-Lulu wal Marjan bisa dibawa.